Perkenalkan, nama saya Ditya Saputra Ruben Tobing, jam saya 6.11.11.10. Di sini saya akan membahas tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tentang dalam Memorandum DPR JR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Pancasila sebagai dasar negara dilihat dari aspek historis. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama dari pidato Insinyur Soekarno. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis dalam perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan yang akan datang. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai dasar negara. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara melalui pemberlakuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sampai saat ini, Pancasila mengalami berbagai dinamika, bahkan tantangan yang tidak ringan. Dinamika Pancasila dapat diketahui dari beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, mulai dari pemberlakuannya dan beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar sampai dengan disepakatinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tantangannya dapat diketahui dari perjalanan sejarah bangsa yang berkaitan dengan eksis Pancasila, seperti tanda dengan adanya pemberontakan dari pihak tertentu yang berkehendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Misalnya pemberontakan di ITI dan peristiwa G30 SPKI.